Kalau mau jadi orang yang mudah menerima nasihat, hilangkan perasaan bahwa kita paling benar. Pada suatu hari, di pedalaman hutan ada seekor burung merak yang angkuh dan sangat sombong. Dia sangat membanggakan dirinya karena memiliki bulu-bulu yang indah. Keseharian merak selain mencari makan, dia juga lebih sering berjalan-jalan dan menjumpai binatang lainnya hanya sekedar untuk menyombongkan keindahan yang dia miliki. Saat merak sedang berjalan-jalan di tengah hutan, dia bertemu dengan bebek. Dan seperti biasa, merak pun beraksi menyombongkan dirinya dan mulai membentangkan bulu indahnya di hadapan si bebek. "Hei bebek, lihatlah bulu indahku ini. Apakah kau punya bulu-bulu yang indah sepertiku?" kata merak. Bebek yang tidak suka berdebat akhirnya pun memilih diam dan pergi meninggalkan merak yang sombong itu. "Ah, kau ini memang bebek yang payah dan jelek," ujar merak melihat bebek pergi meninggalkannya. Tidak berapa lama hinggaplah bangau. Dan seperti biasa, mulailah dia merentangkan bulunya yang indah di bawah sinar matahari. "Hei bangau, coba kau lihat. Dapatkah kau mengalahkan keindahanku? Lihatlah aku bermandikan kemewahan dan pelangi di dalam tubuhku, sedangkan bulumu kusam kelabu seperti debu." Bangau pun merentangkan sayapnya lebar-lebar dan kemudian dia terbang ke atas. Di atas, bangau bicara kepada merak. "Hei merak, lihatlah aku. Apakah kau bisa terbang seperti aku? Ikutilah aku jika kau bisa." Begitu kata si bangau. Akan tetapi merak hanya diam berdiri terpaku karena ternyata dia tuh gak bisa terbang ke atas seperti bangau. Padahal dia pun mempunyai bulu seperti burung-burung yang lainnya. Nah, adik-adik yang baik, yang cantik dan yang ganteng, dari dongeng yang Bunda Maya bawakan tadi, yaitu cerita bangau dan merak, kita bisa ambil hikmahnya, yaitu janganlah kita menyombongkan diri terhadap apa yang kita miliki. Karena mungkin saja mereka punya apa yang kita tidak miliki. Nah, pesan dari Bunda Maya adalah, adik-adik janganlah menjadi orang yang sombong. Sesungguhnya setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selain itu, dengarkanlah nasihat dan pendapat orang lain. Karena bisa jadi pendapat orang lain itu benar dan bermanfaat bagi kita. Sombong merupakan satu di antara sikap yang tidak disukai orang dan merasa dirinya lebih daripada orang lain. Orang yang memiliki sifat ini sebenarnya cenderung keras kepala dan susah untuk dinasihati. Dia itu perlu cara khusus agar kamu bisa memberikan nasihat kepadanya. Sombong itu bukan sifat yang membanggakan adik-adik. Sombong itu merupakan sifat membanggakan diri sendiri, membanggakan dirinya lebih dari yang lain, membuat dirinya terasa lebih berharga dan bermartabat sehingga dia akan menjelekkan orang lain. Sombong memang salah satu sikap manusia. Sikap jelek satu ini tentu bikin jengah dan kesal orang lain. Bagaimana tidak? Kita pasti bakal merasa jengkel ketika ada teman atau kerabat yang pamer secara berlebihan. Bunda Maya ingin kasih pesan ya adik-adik untuk orang yang susah dinasihati. Dalam hidup bersosial tidak jarang kita bertemu atau mengalami sendiri yang namanya perbedaan watak di antara kita. Beragam watak atau sikap manusia menjadi keunikan sendiri dalam hidup bermasyarakat. Tidak jarang kita harus bersabar saat bertemu seseorang yang berwatak buruk. Tapi dalam hal ini, watak yang buruk bukan hanya disebabkan oleh mereka yang suka mengganggu dan membuat keributan, melainkan juga seseorang yang hidupnya paling benar dan merasa tidak perlu dinasihati.
Nah, adik-adik, orang yang seperti ini memiliki watak yang susah dikendalikan karena hatinya terlalu keras untuk menerima kesalahan diri sendiri. Beberapa pemicunya karena sifat ego yang terlalu tinggi atau merasa dirinya yang paling benar. Sambil belajar rendah hati, kita bisa melihat apa saja yang membuat manusia itu paling susah dinasehati. Seiring bertambahnya usia, kita juga menjalani berbagai pengalaman hidup yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Inilah yang kemudian akan menuntun kita untuk lebih memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Namun, terkadang orang lain itu punya pengalaman hidup yang lebih dibandingkan kita tentang suatu hal. Sehingga ketika kita ingin mengambil keputusan dalam sesuatu, kita perlu mendapatkan nasihat dari orang tersebut. Adik-adik, keyakinan bahwa kita itu lebih benar dibanding orang lain membuat seringkali menolak atau mengabaikan nasihat yang diberikan, padahal bisa jadi orang tersebut lebih berpengalaman dalam suatu hal tersebut. Rugi loh kalian kalau tidak ngambil nasihat dari orang yang sudah punya pengalaman dibandingkan kita. Kalau mau jadi orang yang mudah menerima nasihat, hilangkan perasaan bahwa kita paling benar. Baiklah adik-adik, sekian dulu dongeng dari Bunda Maya kali ini. Sampai jumpa lagi di channel Bunda Maya IBN untuk episode yang akan datang ya. Bye-bye adik-adik. Halo kawan, selama pandemi mulai Juni 2020, Bunda Maya IBN memanfaatkan waktu dengan membuat konten YouTube dalam berbagai topik yang tujuannya adalah membagikan informasi yang berguna secara gratis. Video berikut ini cara mencari video dari 8 channel yang dimiliki oleh Bunda Maya IBN. Begini caranya, yuk kita lihat. Yang pertama, ketik Maya Food Adventure. Setelah itu akan keluar list dari 8 channel yang Bunda Maya miliki. Kalian bisa pilih channel yang kalian mau tonton. Misalnya Maya News TV. Bila kalian ingin lihat videonya yang Maya News TV punya, klik video dan di sana ada deretan video yang kalian bisa tonton. Kita akan kembali ke halaman yang sebelumnya dan kalian masih bisa pilih yang lain. Misalnya kita mau coba lihat Maya Interesting Story, kalian bisa klik videonya dan di sana banyak list video yang kalian bisa pilih. Kembali lagi ke Maya Food Adventure sebelumnya dan coba kalian pilih lagi yang paling kalian mau. Oh, aku ingin klik televisi anak Indonesia. Di sana ada list videonya, di sana ada pilihan dan kalian bisa lihat apa yang kalian mau lewat list video yang kita miliki. Kembali lagi ke channel yang sebelumnya. Bila kalian ingin lihat dongeng dan lagu anak, kalian bisa klik Bunda Maya IBN. Di situ akan ada list videonya dan kalian bisa pilih apa yang kalian suka. Semoga semua video yang aku buat bisa bermanfaat untuk kawan. Sampai jumpa lagi di video yang akan kawan lihat. Bye-bye.